Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat soleh beriman, seorang wanita biasanya tak pernah diikut sertakan dalam pekerjaan fisik. Mereka lebih sering terlibat di belakang layar ketimbang mendukung di garis depan. Tahukah kalian, ternyata pada zaman Rasulullah SAW ada seorang wanita yang senang sekali saat mendapat seruan jihad. Padahal Rasulullah tidak menyarankan seruan jihad itu untuk mereka. Dia adalah Nusaybah binti Ka'ab. Namun sebelum melanjutkan kisahnya, ada baiknya untuk menekan tombol subscribe, like, share, serta menyalakan loncengnya untuk tak ketinggalan kisah Islami selanjutnya. Nusaybah binti Ka'ab atau biasa dikenal dengan nama Ummu Amarah adalah sahabiah yang berasal dari kalangan Ansor, suku Khazraj dari Bani Majin bin An-Najjar yang terlahir di kota Madinah. Beliau menikah dengan Zaid bin Asim al-Majini an-Najjari dan dikaruniai dua putra yaitu Abdullah dan Habib. Namun Zaid bin Asim gugur dalam perang Badar. Lalu kemudian Ummu Amarah menikah dengan Ghaziah bin Amru dan dikaruniai seorang putra bernama Khawlah. Nusaybah adalah salah satu sahabiah yang agung. Ia mulai merasakan nikmatnya iman dan Islam dari awal mula penyebaran Islam. Ia memutuskan untuk berbaiat kepada Rasulullah SAW dan termasuk salah satu dari dua perempuan yang bergabung dengan 70 orang laki-laki Ansor pada baiat Aqabah kedua yang merupakan sumpah setia kaum muslimin untuk membela Rasulullah SAW dan Islam. Semasa hidupnya, Nusaybah binti Ka'ab bukan hanya perempuan yang suka berperang saja, namun kebaikan serta pengetahuannya sangat luas. Banyak keahlian dan ilmu yang dimiliki Nusaybah. Di antaranya adalah suka berjihad, ahli dalam perang, ahli dalam berkuda, dan ahli dalam ilmu kesehatan, juga serta ahli dalam ilmu hadis. Dalam peperangan Uhud, Nusaybah bahkan ikut juga dalam gelanggang. Saat itu, Nusaybah dipercaya untuk menjadi perawat tentara yang bertugas mengobati luka sekaligus menyediakan makanan dan minuman. Namun, tak kala kaum muslimin terdesak dan Rasulullah menjadi sasaran kaum musyrikin, dengan gagah berani wanita ini pun langsung ikut dalam peperangan melindungi Rasulullah SAW tanpa gentar sekalipun melawan musuh-musuh Allah. Saat itu, suaminya berada di depan melindungi Rasulullah, sementara beliau dan anaknya Abdullah berada di samping Rasulullah menjadi perisai Rasulullah SAW. Melihat Nusaybah tidak bersenjata, Rasulullah SAW kemudian menyuruh tentara yang mundur untuk memberikan pedangnya kepada Nusaybah. "Berikan pedangmu untuk orang yang sedang berperang." Kemudian Nusaybah mengambil pedang yang dilemparkan tentara tersebut dan langsung melindungi Rasulullah menjadi perisai sang Nabiullah. Tercatat, pada perang Uhud ini Nusaybah mendapat 12 luka di tubuhnya. Luka yang paling parah adalah di bagian lehernya. Namun, hal tersebut tidak membuatnya mengeluh dan bersedih. Ia tetap semangat dan gigih dalam berjuang. Ketika Rasulullah SAW melihat lukanya yang ada di leher, beliau berkata pada anaknya, "Lihatlah ibumu. Balutlah luka yang ada di leher ibumu. Wahai Allah, jadikanlah Nusaybah dan anaknya sebagai sahabatku di dalam surga." Mendengar perkataan Rasulullah, Nusaybah tidak lagi menghiraukan luka di tubuhnya dan terus berperang. Selain perang Uhud, Nusaybah bersama suami dan putra-putranya juga ikut dalam peristiwa Hudaybiyah, perang Khaybar, perang Hunain, dan perang Yamamah. Saat sang anak Habib bin Zaid syahid dalam penyiksaan Nabi palsu Musailamah al-Kadzab, Nusaybah binti Ka'ab bertekad membunuh Musailamah dengan tangannya sendiri. Maka ketika Rasulullah SAW wafat dan kepemimpinan dipercayakan oleh Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq, Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq langsung memerangi Musailamah si nabi palsu itu dalam perang Yamamah. Nusaybah ikut serta dalam peperangan Yamamah bersama putranya Abdullah. Beliau harus kehilangan tangannya akibat ditebas oleh pedang musuh. Dan pada saat itu muncul seorang saksi yang melihat bahwa yang berhasil membunuh Musailamah sang nabi palsu adalah Abdullah dan Wahsy. Nusaybah pun bersujud syukur saat mendengarnya.
Kematian Musailamah menandakan kemenangan pasukan muslimin. Itu merupakan satu dari sekian perang yang diperjuangkan Nusaibah. Entah sudah berapa banyak pengorbanan yang dilakukan Nusaibah binti Ka'ab dalam membela ajaran Allah. Seorang wanita yang semangatnya melebihi 100 lelaki. Seorang wanita yang pengorbanannya diakui oleh Rasulullah dan kedudukannya lebih tinggi dari pasukan muslimin yang lain. Nusaibah binti Ka'ab tutup usia pada tahun 13 Hijriah. Az-Zahabi berkata, Ummu Umarah adalah salah satu perempuan Ansor terbaik. Keberanian dan perjuangan Ummu Umarah patut menjadi contoh bagi para pemuda masa kini. Semoga sahabat soleh sekalian dapat mengambil hikmah dari cerita yang kami bawakan. Wallahu a'lam.